Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, dimanapun mahasiswa berada. Saat ini saya akan memberikan materi tentang memotret logam dengan cara dan perlengkapan yang paling mudah, paling sederhana, supaya bisa dilakukan di rumah. Jadi saya sengaja membuat materi ini sesederhana mungkin, sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk detailnya nanti bisa saya jelaskan dengan berikut ini. Perlengkapan yang digunakan, yang diperlukan itu cukup sederhana, ya, karena perlengkapan ini harus sesuai dengan masa darurat ini. Jadi sengaja saya cari yang paling sederhana. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kertas putih. Ya, kertas putih Anda bisa gunakan kertas manila atau karton putih polos yang bisa dijadikan alas. Ini nanti sebagai pengganti background di studio. Nah, kemudian seperti biasa kita perlu lampu belajar semacam ini yang bisa ditekuk-tekuk dengan bohlam setidaknya 15 watt. Ya, kalau misalnya punya dua itu lebih baik sebagai variasi. Jadi nanti salah satunya nanti bisa dikasih kerucut semacam ini, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, seperti ini. Nah, dua ini nanti bisa menjadi pengganti alat studio yang besar, menjadi jauh lebih kecil, lebih mudah, lebih ringkas. Nah, lalu yang difoto apa gitu ya? Yang difoto nanti kita hanya memerlukan perlengkapan sederhana semacam ini. Jadi sendok, lalu bisa juga garpu semacam ini, garpu. Usahakan ada beberapa biji nanti supaya menyusunnya nanti ada banyak variasi. Jadi Anda bisa bawa beberapa biji dan usahakan juga kondisinya bersih. Lalu kalau misalnya Anda memiliki model-model logam yang lebih unik semacam mixer semacam ini juga akan menjadi lebih bervariatif dan menghasilkan bentuk-bentuk yang unik pula. Nah, misalnya seperti ini juga boleh. Jadi seperti ini, atau mungkin parutan keju semacam ini juga boleh. Dan ini saya rasa bisa juga benda-benda yang lain selama itu berupa logam Anda bisa gunakan, terserah saja ya. Nah, ini semacam ini. Nah, lalu perlengkapan yang digunakan ini juga opsional, tripod. Jadi diperlukan tripod. Tapi ini opsional saja. Kalau misalnya kamera Anda sudah cukup mumpuni di area gelap, memotret indoor, ini tidak diperlukan. Tapi apabila Anda memiliki kamera yang tidak terlalu peka atau mungkin kamera yang sudah jadul, sudah lama, jadi pemakaian tripod ini menjadi cukup krusial. Ini contoh untuk setupnya ya. Sebenarnya setupnya ini tidak harus seperti ini, jadi sangat bervariatif. Jadi ini sebagai contoh saja. Ini saya akan memberi contoh, misalkan memotret mixer semacam ini, saya menggunakan satu lampu semacam ini, ya. Kalau misalnya satu lampu semacam ini, karakteristiknya adalah melebar, ya, dengan satu lampu tapi tidak menggunakan corong, ini melebar. Kalau misalnya Anda masih pengen cahaya yang lebih luas, gunakan dua lampu lagi dengan tipikal yang sama semacam ini tanpa corong. Nah, ini contoh. Ini kalau misalnya ini nanti Anda kalau pencahayaannya seperti apa, Anda tinggal memindah-mindah lampu ini, ya, seperti ini. Misalnya pengen sebelah kanan, sebelah kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, itu Anda tinggal mengatur semacam ini. Lalu motretnya bagaimana? Motretnya Anda bisa pakai timer, atau Anda ini pakai tangan kiri, tinggal dipotret aja. Itu misalnya seperti semacam ini. Gitu. Sedangkan untuk yang tipikal lampu yang menggunakan corong, nanti hasil cahayanya Anda bisa melihat dia berupa spot semacam ini. Nah, ini biasanya kita menggunakan cahaya semacam ini untuk menghasilkan bayangan yang tegas. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini akan muncul bayangan yang tegas, dan ini memberikan variasi yang berbeda buat foto-foto Anda nantinya. Nah, untuk angle-nya pun bervariasi, Anda bisa lakukan sesuai dengan
selera Anda tinggal arahkan aja dari atas, dari bawah, dari depan maupun dari mana saja, itu bebas. Tapi biasanya foto yang dipotret menggunakan tipikal cahaya semacam ini biasanya yang bikin bagus memang bayangannya. Jadi kayak garpu ini akan menghasilkan bayangan yang cantik. Nah, ini contoh kalau misalnya saya berdirikan semacam ini, dia menghasilkan bayangan yang bagus. Nah, ini contoh saja ya. Nah, oke. Ya, kira-kira demikian tutorial dari saya, cukup simpel, mudah. Itu nanti untuk hasil saya akan sertakan juga di dalam video hasilnya. Tapi memang untuk menghasilkan foto semacam ini memerlukan sedikit retouching, editing. Hanya hanya cropping dan adjustment. Ya, bisa lakukan editing untuk warna misalnya dikontraskan atau dicerahkan, itu nanti sesuai selera saja. Nah, sekian saya akhiri untuk kuliah online hari ini. Selamat mencoba bereksplorasi. Semoga di hari pandemi ini, di masa pandemi ini, Tuhan selalu menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.